Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Firdaus dari BK Offering A7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan layanan RPL, yaitu bimbingan klasikal tahun ajaran 2020-2021. Tempat sekolah saya PLP yaitu berada di SMA Laboratorium UM. Untuk komponennya yaitu layanan dasar, bidang layanan pribadi sosial, topik atau tema layanan cyberbullying yang berada di sosial media. Kemudian untuk kelasnya yaitu 11 IPS 4 semester ganjil. Alokasi waktunya sendiri yaitu 1 kali 45 menit. Tujuan layanannya ada 3, yaitu peserta didik dapat menyadari pentingnya edukasi terhadap cyberbullying. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap berani melawan tindakan cyberbullying. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak psikologis dari adanya cyberbullying. Nah, untuk metodenya yaitu menggunakan expository secara daring, untuk alatnya menggunakan HP atau laptop, dan untuk medianya kita menggunakan PowerPoint tentang cyberbullying. Ya. Kemudian untuk langkah-langkah dari kegiatan layanannya yaitu ada 3 tahap, yaitu yang pertama tahap awal atau pendahuluan. Yang pertama, membuka salam dan berdoa. Yang kedua, melakukan perkenalan dengan peserta didik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan layanan, yakni menjelaskan terkait cyberbullying dengan baik kepada peserta didik. Yang keempat, yaitu menanyakan kesiapan kepada peserta didik. Tahap intinya ada 7, yaitu yang pertama, konselor menanyakan pendapat peserta didik mengenai apa itu pengertian cyberbullying. Kemudian konselor menunjuk secara acak 2 peserta didik untuk membacakan jawabannya atau pengertiannya sendiri mengenai cyberbullying. Kemudian yang ketiga, konselor memberikan feedback kepada peserta didik. Yang keempat, konselor memaparkan materi yang ada di PowerPoint. Dan yang kelima, peserta didik menyimak dan memperhatikan materi yang telah diberikan. Yang keenam, konselor membuka sesi diskusi. Yang ketujuh, peserta didik aktif dalam kegiatan diskusi. Untuk tahap penutupnya ada 3, yaitu yang pertama, konselor membuat penguatan kepada peserta didik dengan apa yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, konselor menyampaikan materi layanan yang akan datang. Yang ketiga, konselor mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Untuk evaluasinya ada 2, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Untuk evaluasi prosesnya sendiri yaitu mengenai antusias dan keseriusan siswa dalam mengikuti layanan yang diberikan. Untuk evaluasi hasil, peserta didik dapat mengisi melalui link Google Form yang telah disediakan. Nah, untuk materinya ada 3, yaitu yang pertama ada pengertian dari cyberbullying sendiri, apa itu cyberbullying, kemudian berita-berita mengenai cyberbullying, ada jenis-jenis cyberbullying juga. Kemudian kedua ada pencegahan terjadinya cyberbullying, ada 6, kemudian ada dampak psikologis seseorang atau individu yang terkena cyberbullying. Daftar rujukan, kemudian juga ada instrumen penilaian prosesnya. Untuk PowerPoint-nya sendiri hampir sama dengan materi yang telah saya sediakan di lampiran dari RPL-nya sendiri, yaitu yang tadi. Yang pertama mengenai cyberbullying secara garis umum atau menurut Willard. Kemudian pada slide berikutnya saya juga menyediakan pengertian dari cyberbullying. Kemudian ini juga saya menyantumkan data dari adanya tindakan cyberbullying yang ada di KPAI maupun dari sumber lain. Kemudian ada jenis-jenis dari cyberbullying sendiri ada 4, maksud saya ada 7. Kemudian yang selanjutnya ada dampak psikologis, ada pencegahannya, kemudian ada dampak psikologis dari cyberbullying itu sendiri. Terima kasih, sekian penjelasan mengenai presentasi RPL saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.